Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagaimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu absen ya. Nadia, ini mulai. Iya, ambil kolom. Dan Maksika, Umati, Putri Ramadhani, Arika. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Baiklah, doanya dipimpin oleh Arika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, mahasiswanya sudah lengkap semua. Bagaimana materi yang lalu? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, baiklah kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan manusia. Ya. Oke, kita masuk ke materi kebutuhan manusia. Ibu jelaskan dulu ya. Kebutuhan manusia adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Selain itu, kebutuhan juga dapat diartikan sebagai hal yang sangat kita butuhkan dalam sehari-hari, seperti aktivitas dalam hidup kita. Kebutuhan manusia ini tidak terbatas, yang bersifat konkret, nyata, dan juga bersifat tidak nyata. Misalnya, rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati, maka kebutuhan manusia ini bersifat tidak terbatas. Nah, ada pun macam-macam kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, selain macam-macam kebutuhan, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, peradaban, kondisi alam atau lingkungan, adat, dan agama. Nah, kebutuhan manusia ini yaitu manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan manusia melakukan segala macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, manusia mencari, mendapatkan, dan membuat atau memproduksi berbagai benda untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, selain kebutuhan manusia, ada juga benda penuh kebutuhan. Benda penuh kebutuhan di sini diartikan adalah segala hal atau sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia seperti barang, jasa, yang merupakan benda pemenuh kebutuhan itu, tetapi keduanya merupakan hal yang berbeda. Contoh, benda pemuas yang berupa barang antara lain meja, kursi, mobil, sembako, dan sebagainya. Sedangkan contoh jasa yaitu seperti guru, dokter, sopir, dan lain-lain. Nah, adapun beberapa jenis benda kebutuhan yang menurut cara mendapatkannya, yang pertama ekonomi, benda ekonomi, yang kedua benda bebas. Nah, menurut kegunaannya yaitu benda konsumsi, dan kedua benda produksi. Sedangkan menurut proses pembuatannya yaitu benda mentah atau bahan baku, yang kedua barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Nah, selain itu, kegunaan benda pemuas di sini pasti memiliki nilai guna atau manfaat. Pada umumnya nilai guna dari bahan baku yang masih mentah tersebut
rendah, dan oleh karena itu manusia harus berusaha lagi untuk meningkatkan nilai gunanya berbagai cara. Nah, usaha untuk meningkatkan nilai guna tidak hanya dilakukan pada bahan mentah atau bahan setengah jadi, tetapi juga dilakukan terhadap barang jadi. Contohnya, produsen mobil. Nah, produsen mobil ini akan selalu berusaha untuk memproduksi mobil yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman untuk memuaskan konsumennya. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan pemuas kebutuhan atau kegunaan pemuas kebutuhan dalam ekonomi di dalam kategori nilai guna. Itu baiklah, sudah cukup Ibu menjelaskan. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan beberapa materi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada, Bu. Oke, baiklah, jadi Ibu yang bertanya ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, jadi Ibu yang akan bertanya. Nah, pertanyaan Ibu, coba jelaskan pengertian kebutuhan pendapatnya. Siapa yang bisa jawab? Kebutuhan itu adalah keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Nah, baiklah, jawabannya Rika sudah benar ya. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, sebutkan macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan perbedaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Siapa yang bisa jawab? Jadi ada primer. Primer itu kebutuhan pokok, contohnya makan, minum, pakaian. Sekunder itu kebutuhan setelah primer terpenuhi, contohnya motor, meja. Dan juga ada tersier, yaitu kebutuhan mewah, contohnya ada kapal persiar dan perhiasan. Jawabannya benar semua ya. Selanjutnya pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini, coba sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Jadi jawabannya adalah peradaban dan kondisi alam atau lingkungan dan adat istiadat dan agama. Baiklah, jawabannya sudah benar ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan jenis-jenis benda pemuas kebutuhan. Ada yang bisa jawab? Bu? Jadi jawabannya adalah benda ekonomi dan benda bebas. Benar ya, jenis-jenis benda pemuas kebutuhan. Nah, ada yang bisa jelaskan dua dari jenis-jenis benda kebutuhan tersebut? Jadi benda ekonomi itu benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kebutuhan itu biasanya diperlukan berupa uang. Kita harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Sebagai contoh, untuk memperoleh makanan kita harus membayar. Dan juga ada benda bebas, yaitu benda pemuas kebutuhan yang diberikan oleh alam dan jumlah yang sangat banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya udara, sinar matahari, dan air. Baiklah, pertanyaannya sudah benar sekali ya. Aplaus dulu. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir. Ini adalah sebutkan 4 macam kegunaan benda pemuas dan jelaskan secara masing-masing. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Yang pertama kegunaan bentuk, yang kedua kegunaan tempat, yang ketiga kegunaan waktu, dan yang keempat kegunaan kepemilikan. Jadi kegunaan bentuk itu adalah peningkatan kegunaan dari suatu benda dapat bertambah oleh perubahan bentuknya. Contoh, kayu yang masih berbentuk sebotol pohon akan meningkat kegunaannya bila diubah menjadi meja, kursi, atau lemari. Kedua, kegunaan tempat.
Kegunaan keempat adalah pertambahan kegunaan dari suatu benda dapat disebabkan karena benda tersebut dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, sebuah kapal tidak begitu berguna bila berada di tengah kota atau padang pasir, tetapi akan sangat berguna bila digunakan untuk berlayar di laut. Yang ketiga, kegunaan waktu. Kegunaan waktu adalah kegunaan dari suatu benda bertambah jika benda itu dipakai pada waktu-waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Contohnya, payung akan lebih berguna jika dipakai pada waktu hujan atau saat panas. Dan yang keempat, kegunaan kepemilikan. Kegunaan kepemilikan adalah kegunaan suatu benda baru terasa bila telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Biro jasa pembuatan SIM tidak ada gunanya bagi anak kecil, namun memiliki banyak manfaat bagi orang yang ingin memiliki SIM. Itu adalah menurut pendapat saya, Bu. Baiklah, sesi tanya jawab sudah selesai dan jawabannya benar semua. Aplaus dulu. Nah, yang terakhir adalah kita memberikan kesimpulan tentang materi hari ini, bahwa kebutuhan manusia itu sangat-sangat perlu di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, karena kebutuhan manusia ini tidak lepas dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dari kebutuhan manusia ini kita dapat memproduksi segala sesuatu seperti sembako, seperti jasa, seperti kendaraan kan, semuanya itu sangat berpengaruh dalam kebutuhan kita sehari-hari. Baiklah, karena materi kita sudah selesai, hari ini Ibu mau memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya karena materi kita sudah selesai, Ibu berikan tugas untuk di rumah ya. Buka halaman 63, di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, dan dijawab minggu depan. Oke? Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, kita selesai pada pembelajaran hari ini. See you minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.